kenapa acaranya itu pas gue lagi nggak di rumah. Kemarin banyak ini apa awal tuh si LBB tuh pengennya udah dimajuin aja karena udah banyak yang deket kan. Nah sudah kan dari sebelumnya itu gue udah nyoba gini pertama nih ke apa gue mulai gerilya sebenarnya karena gue udah yakin Ini awal tahun nih. oh enggak kalau gue tarik berarti mulai dari mana lu nih? Dari awal dong. Awal banget ya udah kalau dari awal banget sebenarnya dari awal banget itu adalah bermula dari gua yang ngerasa lagi susah, lagi miskin gua. Nah, gua lagi ya. Semua orang di Konoha itu merasa dirinya miskin Ya, sebenarnya. karena saat itu gua lagi miskin, buat ya kan, lagi miskin. Gua lagi merenung ceritanya di kamar. Nah, pas lagi gua merenung di kamar, tiba-tiba ada tuh satu orang paling aktif lah. Aduh, jadi di ini kan gua pip ya, ya. Nah, itu ada orang yang cukup aktif, dia bilang, gua lagi di mana? Oh enggak, gue lagi ada di kamar. Kenapa? Gue lagi di depan rumah lo nih. Nah, muncullah gue, udah. Yang paling aktif itu ini. Ya, Dia setiap di grup ada Sultan lah sebenarnya nama Sultan. Kita sebutnya Sultan. Ya. Ada salah satu Sultan di depan rumah gue nungguin gue. Gue akhirnya ngobrol nih. Yang diobrolin adalah, Yud, lagi ngapain? Gue lagi di rumah, gitu. Ngobrol. Nah, yang diobrolin tuh gue sama tuh Sultan kemiskinan aja, udah kemiskinan. Ini gimana ya be hidup bulan ini ya, gue tinggal segini duitnya. Oh iya, akhirnya sama apalagi gue gitu. Gue aja ini uang tinggal berapa gitu. Nah lagi ngobrol-ngobrol, aduh ini nyari pinjaman di siapa lagi ya, gue bilang gitu ya. Ini udah 9 cacing, gue udah habisan duit semua kan, udah jadi pinjemin. Nah gak lama tuh ada tuh trigger di grup. Pas masuk lihat, wah Ini grup komplek nih. ya grup komplek Konoha nih menanyakan pertanggungjawaban pemerintahan sebelumnya kan. Sebelumnya dia menanyakan bagaimana nih laporan keuangannya gitu. Nah di sini gue udah kayak kepancing kayak wah ada nggak beres nih gitu, nggak tahu bawaannya udah ke situ aja. Nah tiba-tiba Ya, kan lo emang sekarang Ya. disclaimernya lo tipikal orang suuzonan lah. ya nggak apa-apa lah, gue orang paling suujon aja, pokoknya orang paling tukang fitnah paling suujon dulu, gue anggapnya itu aja dulu. Karena emang ternyata orang suujon itu diperlukan di komplek ini daripada orang yang diem-diem. Gue akhirnya gue ikut ngebalas tuh di situ kan, ada yang intinya gini, dapat informasi sih terakhir katanya sering minus keuangan di Konoha itu sering minus. Coba aja ajakin rapat warga yuk, siapa tahu minusnya ini ujungnya dari IPL, karena itu udah isu dari dulu itu yang namanya IPL itu udah pasti jawabannya selalu minus. IPL itu iuran pemeliharaan lingkungan warga yang tiap bulan itu dibayar. Tuh, jadi pajaknya lah kalau ibaratnya tuh kalau di Pajak pemerintah, komplek. ya pajak komplek. Jadi isunya tuh dari situ. Nah, akhirnya lah ini yang ngomong siapa? Ternyata yang ngomong itu adalah si LBP nih. Gua telepon lah tuh si LBP kan. Malam itu tuh. Malam itu juga gua telepon, bang lu lagi di mana? Di pos nih, lagi sama siapa? Ini gua lagi sama Pak Wakil. Oh ya udah, gua kesana ah. Nah, gua nih sama si Sultan ini kesana, tapi memang ada gerak-gerik si Sultan bilang lu gak usah kesana, gitu. Gua nggak ngerti kenapa dia nyuruh gua jangan kesana. Ternyata dia memiliki pengetahuan yang lebih jauh lah. Makanya dia bisa dibilang binnya Konoha nih, bin. Gue jangan, dia bin emang, katanya jangan kesana gitu kan. Kayak mau bilang jangan kesana gua aja gitu. Tapi kata gua enggak, rugi gua mau nanya lebih detail gitu kan, ini ngomongin masalah duit nih. Akhirnya gua nanya tuh ke Sultan, gua mau ngajuin diri menjadi bendahara. Gua mau jadi bendahara. Pertanyaannya, kok lu pengen banget, kenapa? Karena gua tahu ada yang gak beres di bendahara. Gue udah ngendus ada nggak beres di bendahara. Ini kondisinya berarti udah transisi pemerintahan Konoha yang ketiga keempat ya udah ada transisinya, karena dari 3 ke 4 itu ada irisan orang yang sama gitu. Kalau menurut gua, kalau ada yang sebelumnya masuk ke berikutnya itu sampai dominan, pasti antara satu bagus atau kedua ada yang ditutupi. Itu pikiran gua waktu di sini. versi suuzon ya. Versi suujon kan gua bilang anggap aja gua orang paling suujon dulu di sini. Nah, terus akhirnya gue nanya nih ke Sultan ini nih, menurut lu jika pada saat ada pemilu kemarin, ini mah omongan gue berdua ya, disclaimernya ini mah omongan kita berdua,
jika waktu ada pemilihan kemarin itu ada gua, yang jadi pertanyaan itu adalah, misalkan kan siapa yang mau jadi ketua ngacung, kan gak ada ngacung tuh. Jika di situ ada orang satu ngacung, ya udah gua aja, ada 2 orang lah di situ ngacung. Tiba-tiba karena ada 2 orang, ini cuma sepakat jadi ketua sama wakil. Misalnya ada gua, ya udah gua mau deh nyalonin. Gua nanya nih sama si Sultan tadi, menurut lu pemilu tetap diadakan apa enggak? Nah, jawaban dia enggak. Kenapa enggak? Enggak ada, enggak akan dilaksanakan. Itu akan ditunda dulu beberapa waktu sampai akhirnya gimana cara supaya lu kalah. Nah, dari situ dia ngomong sambil senyum-senyum ketawa. Oh, berarti ada yang gak suka sama gua dong? Bukan. Emang banyak. Kalau yang gak suka sama gue emang banyak. Tapi memang maksudnya ini terlepas masalah suka sama gak suka sama lu, ada sesuatu yang ditutupin. Kata si Sultan lah pokoknya ada yang. Terus gue bilang kalau gue sekarang menawarkan diri, biasanya kan orang tuh malas menawarkan diri buat ke sebuah organisasi. Ini gue menawarkan diri. Gue mau jadi bendahara dong. Diperbolehkan nggak? Enggak. Gue mau amahan apa? LBP. Salah takut ntar ini. Gue sama LBP deh ngajuin jadi bendahara. Nggak bakal. Hah? Lu yakin? Yakin? Nggak bakal. Nah, gue mau buktiin itu, makanya gue mau ke depan ceritanya nih. Nah, gue mau ke depan. Pas gue lagi jalan ke depan, tiba-tiba itu di pos ya? Depan itu pos. Pas lagi jalan depan, dilalahnya berbarengan gua sama yang nantinya ini jadi pelakon, berbarengan. Palkon. Ya, si Palkon ini nih ya kan. Palkon butiran jembut lah gitu. Oke, ini gue banyak banget sensornya nih tadi. Ya oke, datang sana, masuklah ke pos ya kan. Nah, di pos itu di situ ada seorang wakil yang lagi main sama security, main catur. Gaya-gayanya emang dia lagi serius main catur sehingga dia nggak banyak bicara. Antara dua, satu emang dia nggak pengen bicara, atau kedua emang dia lagi pusing gitu. Padahal harusnya orang kalau banyak duit gak ada yang dipusingin logikanya. Tapi ini kayak pusing, oke lah, gua nggak ngeganggu itu. Tapi kebetulan si Palkon ini kan ada juga nih, ya kan? Si Palkon ini ada. Gue iseng nih. Jadi entar dulu, yang di pos itu berarti ada siapa aja? Ada LBP, ada ketua, ada Palkon, ada yang baru datang itu ada Palkon, gua sama si Sultan tadi baru masuk 3. Tapi di situ udah standby si wakil sama si LBP ini. Nah di situ gue tiba-tiba langsung nyambut, bang, ke si LBP gitu kan. Bang, itu benar minus, gitu kan? Kita ngajuin nih bang, jadi bendahara, gitu kan? Terus kebetulan situ ada si Palkon ya kan. Gue masuk deh jadi bendahara, boleh nggak? Karena gue pengen tahu, gue rapih kok, bisa gue nanti bisa gue susun. Nah, padahal gue cuma pengen tahu berapa sih uang kas. Karena trigger gue banyak, kenapa sampai pengen jadi bendahara, pengen berapa tahu uangnya. Karena ada beberapa pekerjaan yang udah dijanjikan ke gue yang melibatkan kuli bangunan. Intinya, jadi pernah ada pembangunan lah, pokoknya bangun itu gedung pemerintahan pompa namanya, gedung pemerintahan pompa tuh. Ya kan, gue dijanjiin dari bulan Februari ketemu Mei sampai Juni, akhirnya sampai sekarang kagak tahu tuh ya kan gedung pemerintahan pompa itu proyek strategis Konoha lah. Ya, itu proyek strategis karena itu ada hubungannya sama performa mesin kalau nanti hujan itu bisa bikin banjir karena pada saat itu emang mau direnov besar. Nah, gue nggak gede-gede banget lah biayanya itu sangat, bahkan sampai salah satu anggota pemerintahan bilang lu nggak salah ngasih harga semurah ini. Lah gue bilang ini mah emang harganya segini kok gitu, bahkan itu udah bagus lah, speknya udah bagus. Nah pada saat itu gue nanya di situ, itu benar minus, emang ada berapa orang? Gue cuma karena kenapa gue berapa orang sih yang bayar IPL? Tiba-tiba nih si wakil bilang dikit masih cuman 130. Itu di bulan Januari. Bayar IPL bulan Desember apa Januari? Januari dulu. Oh, Januari, oke. Januari ini yang diomongin ini adalah hasil dari Desember. Nah, ini karena lagi mau ngomongin Januari, berarti itu IPL Desember jatuhnya berarti ya. Oke. Nah, gua tanya dikit, lu yang bener lu 130. Seriusan. Ya udah kalau gini. Karena gue tahu sistem pemerintahan di sini kan sebelumnya gue pernah megang sistem pemerintahan ya.
target gua tuh cuma satu. Asal udah masuk 140 orang bayar IPL itu aman. 140 orang. Operasional Konoha lancar. Lancar, nggak ada masalah, nggak mungkin ada masalah. Kalau lebih dari 140, sisanya adalah masuk kas. Itu udah hitung-hitungan real tuh dari zaman baheula sampai hari itu tuh segitu aja. Nah sampai akhirnya gue bilang berarti 10 orang doang kurangnya. 10 orang itu kalau dihitung dalam matematika itu cuma 10 dikali 150.000 itu cuma 1.500.000 ya. Uang yang sangat kecil buat menutupi operasional dengan kita harusnya punya uang kas. Makanya gue langsung tanya, Kon, lu punya dana peralihan dari pemerintah sebelumnya berapa? Ada. Berapa? Gue nanya cuma berapa gitu. Ada 20. Nah kalau dia bilang 20 juta ya udah bayar. Kalau emang punya 20 juta bayar, cuman kurang 1,5 juta kan gitu. Nah di sini nih si wakil ngeliatin biji catur, lagi main catur nih, ngeliatin biji catur kok nggak gerak-gerak ya kan, sampai lawan caturnya aja sampai bikin kopi 3 kali. Ini orang cuma ngeliatin catur doang. Ini si wakil kayaknya beban hidupnya berat amat ya kan. Nah itu si wakil sambil colek-colek sama si Falcon tadi biar ngomong mungkin gitu kali ya. Tapi si wakil pun bingung apa yang harus aku omongin gitu kali ya kan. Nah terus akhirnya tanya, Kon, dulu itu kan ada nih orang bayar IPL, kok bisa nggak ketagih? Gue minta sini listnya, siapa yang nggak bayar? Nggak enak, Mas. Kenapa nggak enak? Ya kita inilah jangan terlalu frontal ke warga. Maksudnya kasihan warga ini kena musibah katanya nih. Musibah apa? Musibah nggak kerja atau apa? Ya, gue minta klarifikasinya. Ingat ya, warga kita itu rumah ada 205. Waktu itu gue taunya 205, ternyata pasti konfirmasi ada 210. Anggaplah yang penghuni aktif 170. Masa 40 orang jadi orang miskin semua sih? Nah, logikanya gue gitu. Gue percaya ada yang nggak kerja. Banyak kok temen gue yang nggak kerja juga di sini. Ya Sultan nganggur, tapi dia tetap bayar BL, gitu ya kan? Karena ada orang yang nganggur gengsi, ada orang nganggur kurang ajar, gitu. Nah, akhirnya di sini bilang ada, ya berapa orang sebutin. Gue nggak akan nyenggol orang yang lagi nggak kerja. Gue akan nyenggol orang yang mampu tapi nggak bayar IPL, itu yang akan gue senggol. Nah, sampai akhirnya dia memberikan sebuah penjelasan. Jadi gini. Gue pikir penjelasan bagaimana kenapa dia sampai minus. Gue tuh berharap dia ngomongnya kenapa sampai minus. Dia tau ya, gue kan tau lah di pemerintahan sebelumnya itu kan orang pada sibuk. Nah pada sibuk, jadi pada nggak bisa ngurusin pemerintahan. Makanya gue itu selalu koordinasi tuh sampai alhamdulillah akhirnya gue dapet untuk perbaikan untuk support PJU biar nggak bayar. Wih keren dong. Keren. Bahkan sampai si LBP sampai ngomong subhanallah. Gue bilang ya Allah, sampai ngomong subhanallah banget itu, sampai kita dapat mau dibebasin dari PJU biar nggak bayar. Karena operasional PJU selama ini per bulan berapa kira-kira? Dari zaman gua sampai sekarang estimasi plus minusnya antara 3,5 ketemu 4. Ya lumayan bisa ngirit 3,5 juta lah. Iya, berarti dia bisa save cost lah mungkin ekspektasinya dia. Makanya itu yang gua kejar. Sampai diuji sama LBP, subhanallah keren banget lo gitu, sampai orang-orang aja males mau ngurusin itu tapi lu mau gitu. Di dalam hati gue gini, dari zaman gue dulu sebenarnya juga mau, cuman lu nggak tahu aja kenapa akhirnya nggak mau, karena ujung-ujungnya itu nanti kita akan open gate, ada persyaratannya. PJU nyala kita harus open gate, orang umum boleh masuk. Nah, apakah itu udah dipikirin? Tapi gue nggak mau intervensi ke situ lah, gue dengerin lagi kita ya. Terus yang kedua adalah gue udah dapet vendor kebersihan. Yang sebelumnya adalah vendor kebersihan itu range harganya ketemu 3,8, kalau saya 3,8 sampai 3,5 sampai 3,8. Ini ada vendor baru, bayarnya katanya cuma 2,5. Yang ngirit sejuta. Ngirit. Itu lagi-lagi LBP bilang subhanallah lagi. Nah ini si LBP juga, lu subhanallah, padahal pertanyaan gue simpel, kenapa uangnya minus? Jawabannya kok begitu? Itu nggak ngaruh. Itu bukan jawaban menurut gue, itu adalah sebuah solusi. Harusnya jawab dulu. Mengapa bisa minus? Nggak bisa minus karena bla 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 bla. Bagaimana supaya kita solusinya bisa jalan operasional? Solusinya adalah yang tadi. Nah itu baru masuk akal. Ini pertanyaannya apa? Dijawabnya apa? Nah akhirnya
di situ ada orang nahan ketawa ya, Sultan ini. Nah si Sultan ini nih nahan ketawa. Dalam hati sih pas dia konfirmasi ke gua, ini orang kok tolol, nanyanya apa jawabnya apa. Nah, sampai akhirnya udah tuh di situ gua capek dah pokoknya. Udah gua desak. Udah kalau emang itu ada uang 20 juta bayar aja. Insentif ya? Bukan insentif, operasional. Nah itu gua belum tahu ada desas-desus isu lain dulu. Karena yang gue tahu adalah kalau lu cuma kurang 1,5 bayar. Kalau kurang 2 juta bayar di situ juga bisa. Nanti lu tinggal sampaikan ke warga Konoha. Saldo kita tuh cuma 20 juta ya. Setiap bulan itu kita subsidi dari kas itu diambil 2 juta. Berarti artinya apa? Kita cuma bisa bertahan 10 bulan. Logikanya gitu kan? 10 bulan. Artinya sebelum 10 bulan kita harus nyari solusi. Kita bikinlah rapat besar warga. Kita pecutin tuh warga-warga yang tidak bayar IPL. Pada saat itu karena pada saat itu seujuannya sama warga. Warga itu, wah ini warga nggak mau bayar IPL kok. Banyak banget gitu. Ini maksudnya apa? Pengen mau nggak usah ada paguyuban, nggak ada pemerintahan, atau pengen apa ya, udah hidup masing-masing pada saat itu. Gua mah nggak ada rugi-ruginya pada saat itu. Kalau emang mau ada pemerintahan nggak ada pemerintahan nggak ngaruh gitu. Nah akhirnya di situ udah ngasih statement banyak, udah ngasih desakan, tapi nggak ada jawaban yang berarti buat gua, nggak ada. Akhirnya gua pulang. Nah pas gua pulang ternyata LBP baru pulang, iring-iringan tuh gua motor sampai masuklah ke blok CR. Gua berhenti gedung pemerintahan Pompa, gue berhenti tuh. Bang, tunggu sebentar dah. Di sini gue terpaksa harus bilang. Nah, ini udah tinggal berdua doang nih gue. Oh, Sultan udah balik. Sultan udah balik duluan. Udah balik duluan, Sultan udah balik duluan. Wakil dan si Falcon masih ada di pos. Apa? Curigaan apa? Ini gue mah terserah lu mau bilang apa ya. Gue udah yakin duit 20 juta hilang. Pada saat itu angka yang keluar itu 20 juta. Karena memang tahunnya gue 20 juta. Walaupun gue pernah dapet isu-isu dari banyak orang yang di pemerintahan sebelum bilang masih ada duit 60 juta, 68. Tapi bagi gue ya mungkin udah habis lah. Karena kita ada perbaikan CCTV. Waktu itu kan ada kerja bakti. Ada minus. Terus ada proses minus. Terus ada proses ngasih insentif security. Karena pada prinsip gue itu, gue nanya. Lagian juga awal-awal bang, gue nanya, lu kenapa bisa sampai nanya di grup Konoha kayak begitu awal-awal, apa yang men-trigger lu? Jawabannya adalah security ada yang cerita sampai sekarang belum dikasih bonusnya. Bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun. Nah itu ternyata si LBP ini itu trigger awalnya adalah dari security yang merasa bonus akhir tahunnya itu kok belum keluar. Ya gua nggak tahu yang disebut bonus ini apa. Nah tapi dikonfirmasi kenapa emang belum keluar, jawabannya adalah duitnya nggak ada. Ketika duitnya nggak ada ternyata punya data baru, duitnya nggak ada. Iya katanya, bahkan sampai gua di situ udah dijanjikan akhir bulan, terus sampai akhirnya ketemu awal bulan belum ada hilalnya lah, belum ketemu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya itu gue bilang duitnya hilang. Kalau belum hilang kemana Mas Yud? Tanya nih LBP ke gue bilang hilangnya diambil oknum. Siapa oknumnya? Dia. Dan di situ gue dibilang, lu jangan suujon jadi orang. Sampai akhirnya gue bilang, bang, gue gade pahala dan keimanan gue yang sangat minim ini ya kan. Pahala gue nggak gede-gede banget nih, iman gue juga nggak tebel-tebel banget. Gue gadein all in dah, gue tuker sama dosa, nggak apa-apa. Kalau emang ini salah, tapi gue punya feeling ini bener. Lu suujon lu, jangan sampai lu suujon ntar jadinya fitnah. Uang itu 20 juta gede lu, emang gede. Tapi sekarang kasih tahu gue di mana rumusnya. Gue masa mau nyalonin jadi bendahara ditolak. Ya laporan juga nggak keluar. Laporan nggak keluar. Ya udah, sekarang gue suujon aja. Udah tuh, udahlah pulang ke masing-masing. Udah tuh, stop ceritanya itu di situ. Sampai akhirnya 2 hari kemudian itu mulai ada titik terang benderang ya kan. Telepon lah gue sama si wakil. Wakil ini kalau nelpon gue itu cuma 2. 1 dia nagih utang ke gue. Kedua dia ngabarin ada duit masuk ke rekening lu.
Nah, kebetulan gue sama wakil ini emang sering banget bertransaksi. Ada project lah, project. Ya, istilahnya ada duit masuk ke gue. Cuman 2. Dia tidak pernah menghubungi gue untuk selain 2 hal itu. Tiba-tiba ini ngomongnya lemes banget. Ya, Mas lagi di mana? Emang posisi gue lagi di Bandung. Di Bandung kenapa Mas? Gue lagi ngereng dulu ya. Gue lagi main game. Gue selesai dulu 15 menit. Gue telepon balik. Oh siap. Akhirnya gue telepon balik. Kenapa? Ini gue lagi ke rumah LBP. Oh ya udah. Apa? Enggak, gue mau ngomongin masalah uang. Wah, uang apa nih Mas? Bukannya hutang-hutang gue udah semua lunas ya? Gue lagi-lagi gue berpikir apa gue punya utang belum lunas. Pada saat itu gue mikir, ternyata di situ gue berpikirnya kayak, oh ini ada uang apa nih? Kira-kira gue suujon gue nih, jangan-jangan ada utang yang belum lunas. Enggak, ini utang pemerintahan uangnya. Uang pemerintah? Iya. Gue shock pas kemarin dengar ada dana 20 juta. Loh, kok lu shock? Kan lu di dalam pemerintahan, kenapa lu shock? Orang buat gaji seluruh karyawan aja minjem sama gua kok udah 2 kali. Seriusan? Iya, bulan Desember minjem 4 juta. Terus kemarin minjem lagi 4,5, nalangin dulu. Lah, tunggu bentar. Kalau ngomong 130 aja, kurangnya cuma 1,5 juta. Kok minjemnya bisa 4,5 juta? Per bulan? Ya di bulan itulah, gua nggak tahu mulainya dari kapan. Lah, kok bisa-bisanya minjemnya kok sampai 4,5? Padahal logikanya kalau 130 cuma butuh 1,5. Kayaknya nggak ada proyek yang berarti, nggak ada maintenance yang berarti kok dalam akhir-akhir ini. Justru itu, ini ada masalah, kata dia gitu. Kalau ada masalah gue udah percaya, kan udah gue bilang duitnya hilang, diambil. Gue seujon nih di sini, gue bilang tuh. Nah, terus bentar deh, ini gue lagi mau ke rumah si LBP. Nah, akhirnya ngobrol lah tuh. Ternyata di rumah LBP itu semuanya ngobrol dan semuanya itu dibuka bahwa ternyata pemerintahan sekarang itu hanya dimotori oleh 1 orang doang yang kebetulan orang tersebut ada di pemerintahan sebelumnya dan dia sangat mengetahui akan uang-uang tersebut. Nah di situ gue sampai menanyakan, berarti jangan ngomongin 20 juta dulu deh, gue punya data terakhir nih. Nah pada itu gue udah yakin nih, gue dapet lah data dari A1 nih. Ini cepu pemerintahan sebelumnya dikasih gue. Dan di bulan Mei ada dana 68 juta. Coba deh telusurin dari 68 juta ini ketemu hari ini. Jangan-jangan 20 itu lebih lagi. Nah gue udah sih berpikir, gue bilang lah, Bang, SLBP, coba lu cari tahu, masa yang kayak begini aja kita diemin sih. Telusurin, kita audit aja deh. Gue pada saat itu mikirnya kita audit aja bareng-bareng gitu. Soalnya ya sebenarnya kalaupun pemerintahan bisa jalan juga nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah gini Bang, gue lagi susah nih, gue tetap bayar. Tiba-tiba ada orang yang menikmati uang tapi dia nggak mikir orang yang lagi tertatih-tatih buat bayar, uangnya pas kekumpul kasih dibayar. Pada saat itu jujur aja, motivasi gue iri. Awalnya gue ngomong gitu, iri lah. Masa dapat gak bagi-bagi? Betul, kenapa gak bagi-bagi gitu ya kan? Ya, Bapak kok lu dateng gak bagi-bagi? Pikiran gue kan. Ya itu gue bercandain gitu. Maksudnya ya kalau emang itu duit ada, bagi-bagilah. Seenggaknya banyak yang nutupin. LBP ini siapapun ditanyain. Nah, ini si bangsat ini manusia satu nih ya kan? Ya kan? Si LBP ini nih, dia random, membabi buta. Kalau nanya, dia nggak ke 1 orang yang berhubungan tuh enggak. Langsung ada orang lagi ngerokok, dapat info doang. Tanya no, siapa? Ada, kita sebutnya kontraktor lah. Ada no, kontraktor dari Florian. Dia itu pernah jalan bareng. Nggak nanggung-nanggung, nggak nanya gini, maaf, saya mau tanya, pernah ketemu si Falcon nggak? Harusnya kan nanya baik-baik. Nih enggak. Lu pakai uang pemerintahan ya? Seketika tuh si orang tersebut, wah lu yang bener aja Bang, lu kok ngapa jadi ngomong kayak gini? Kaget, shock. Bahkan masih itu orang bininya katanya, gue denger bininya lagi tidur dibangun, bangun lu kan bininya LBP. Bahkan bininya sendiri lagi tidur katanya dibangunin, bangun, apa sih Bang jam segini lu bangunin gua? Tadi gue denger cerita LBP ya kan,
ini dana dia hilang, lu kan ada urusannya nih sama komunitas ibu-ibu lah istilahnya, komunitas ibu-ibu. Lu tahu nggak? Gua mau confirm. Lu besok tanyain tuh sama komunitas ibu-ibu di mana ada dana yang pernah dikasih sama pemerintahan, laporannya ada apa enggak? Oh, pemerintahan sebelumnya. Jadi intinya si LBP ini lagi menelusurin semua data keuangan. Iya, data keuangan. Pokoknya yang berhubungan dengan pemerintahan, bahkan termasuk sampai organisasi agama aja ditanyain. Lu pernah dapat duit nggak? Gitu. Berapa besarnya? Sampai akhirnya ini membabi buta nih, nggak ketolong nih emang manusia satu ini kan, biar terus telusurin sampai akhirnya tuh ketemu titik di mana organisasi ibu-ibu itu tetap kosong, nggak aman, clear. Terus organisasi keagamaan clear. Laporan keuangannya clear, laporan keuangannya dikasih berapa dan itu udah clear, ada serah terimanya dan itu balance lah. Ya. Nah, sampai justru malah sebaliknya di laporan pemerintahan ada pemberian dana ke organisasi agama. Lucunya ketuanya ini, bendaharanya ini adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Dia kaget, lah, gue nggak pernah ngerasa nerima uang ini, kok di laporan pemerintahan ada. Nah, dia makin bingung tuh. Akhirnya semua ditelusurin. Nah, akhirnya isu itu semakin berkembang sampai akhirnya habis setelah malam itu, di hari berikutnya tuh LBP nelfon gua, Mas, suujon lu kekecilan katanya. Nah, maksudnya gimana bang? Lu kan cuma suujon 20 juta, kayaknya ini berkembang sampai 60 juta. Wah, lu yang bener. Iya. Terus kemana itu dananya? Nah, gua mencari tahu lagi dananya kemana. Justru itu, ini lagi dicari tahu. Gua telepon lagi lah tuh si wakil. Dananya kemana sebenarnya? Ternyata infonya dananya itu adalah sudah ada dana itu digunakan untuk investasi. Bentar, berarti kondisinya itu pas lagi setelah LBP membabi buta, dia dapat laporan keuangan tuh dari semua ormas, termasuk laporan keuangan pemerintah. Ya, wah. Sampai bulan Desember. Ya, akhirnya disimpulin ada uang mengendap. Uang kas lah kita sebutnya. Ya, duit negara itu harusnya ada duit 60 jutaan tuh. 60 jutaan. Betul. Nah, gua di sini agak lupa siapa yang infoin. Karena emang bener gue juga lupa. Pokoknya dia setelah dikonfirmasi ternyata uang itu adalah untuk investasi dia. Posisinya kata dia panik. Oh, berarti sempat ada interogasi ke Falcon juga nih. Ada. Tapi bukan LBP yang interogasi. Soalnya kan pasti ya logikanya ini udah ada kasus warga nih. Ya, tapi bukan LBP-nya, tapi ini kayaknya wakil deh nanyain. Jawabannya kan di tim pemerintahan yang sekarang itu masih ditutupin tuh. Udah ada meeting, udah ada rapat kayaknya. Lagi ada rapat darurat lah. Ya. Rapat darurat ketahuan nih ada angka hilang nih. Ya, akhirnya dia mengklarifikasi katanya uangnya ini buat investasi. Penanaman modal asing di Kalimantan. Okay. Wah, alasannya cuma satu, karena panik. Saya panik, soalnya apa? Di rekening saya ini banyak uang. Daripada nanti saya pakai, kan saya hilap takutnya nih. Akhirnya saya kasih investasiin orang luar aja. Kayaknya itu lebih tolol dah. itu trigger awalnya ada indikasi duit hilang ya berarti ya? Ada indikasi uang hilang. Kita udah tahu bahwa harusnya ada dana mengendap, tapi uangnya nggak ada. Nah, akhirnya kita desak itu yang megang uang. Dia jawab, iya emang ada dana itu, cuman pada saat itu saya panik. Nah, ini di pemerintahan sebelumnya nih, pemerintahan sebelumnya katanya dia panik. Ketika dia panik pas lagi jadi Menteri Keuangan. Dia nggak izin ketua, nggak izin teman-teman yang lain. Dia secara inisiatif itu ditanamkan ke modal asing. Itu adalah kalau nggak salah itu investor dari Kalimantan. Ditransfer katanya ke sana semua, janjinya katanya mau bulan akhir pertengahan tahun mau dibalikin. Entah Juni apa ditarik cash. Nah, itu kalau emang itulah jadi pertanyaan gua berikutnya, kalau emang ditransfer, coba cari tahu di mana tuh bukti transfernya ya. Nah, itu semua enggak, kita ngasihnya cash. Ya udah, kalau emang ngasih cash tetap harusnya minta dana penarikannya. Ya kan? Ayo kita sama-sama ke Kalimantan deh kalau mau. Kita minta, "Woi, uangnya gua mau tarik." Gitu. Itu gampang banget udah. Nggak bisa membuktikan itu. Bertele-tele di situ sampai ada seorang tokoh agama ceritanya curhat sama tokoh agama. Dia bilang katanya dia didesak. Dan
ada yang nggak suka katanya. Sebenarnya yang nggak suka itu awalnya nggak ada, tapi emang gue kalau gue pribadi juga mempertanyakannya pada saat uangnya nggak ada aja. Jadi bukan karena tidak suka, lebih ke arah minta penjelasan lah gitu. Nah, kocaknya ini bukan menteri apa, ini tokoh agama masih bisa dikelecehin. Tapi ini tokoh agama ini menurut gua cukup kreatif nih, lagi ngobrol-ngobrol berdua, ternyata direkam sama dia. Buat bukti sebenarnya. Buat bukti, karena ini jatuhnya kalau salah tangkap gua bisa fitnah, mungkin gitu kali tokoh agama ini. Dia inisiatif tuh ngerekam. Dan duit juga sensitif. Duit sensitif, ada yang ngerekam karena dia salah satu orang yang mungkin tempat berlindungnya dia nih. Karena memang gue pernah ngomong bahwa kalau lu punya musibah di sini, agama adalah salah satu jalan keluarnya gitu. Lu kalau punya masalah, lari aja ke agama. Itu orang akan kasihan. Biasanya kayak gitu tuh, orang-orang di Konoha tuh kayak gitu. Nah, akhirnya direkam. Di situ adalah alasannya adalah menggadaikan sertifikat. Ini lain lagi. Ada dua versi nih, satu ke penanaman modal asing, yang kedua adalah buat pengambilan sertifikat milik orang tuanya. Oke. Nah, jadi ada dua tuh. Jadi lah makin awur-awur, dan nilainya itu adalah yang awalnya 40 juta, sekarang ada 20, ada 60. Jadi ini simpang siur. Jadi isu yang beredar itu udah terlalu banyak. Nah, ya udah gue makin semangat tuh jadi provokator. Wah, seru nih, harus dihujat. Karena gue berpikir ini komplek negeri Konoha udah sepi dari dulu. Emang dari dulu tuh, dari zamannya COVID itu kan udah nggak mungkin bisa bikin keributan, keramaian nggak bisa. Emang gue punya cita-cita gimana cara bikin keramaian nih. Sebenarnya tuh goals gue tuh mau bikin keramaian aja. Goals gue tuh awalnya. Akhirnya sampai gue dia hari-hari berikutnya tuh koordinasi lagi sama wakil. Udah sekarang gini aja deh, itu di stop dulu, lu bikin struktur baru aja gitu. Oh, berarti sempat ada ini ya. Jadi kan pas lagi proses itu juga akhirnya bikin tim KNTL ya? Nah, bikin tim kecil nih ya kan, KPK-nya nih, tim KPK-nya lah, tim kecil. Itu ada tim kecil dikumpulin orang-orang yang yang punya kapasitas atau irisan pernah tahu. Itu dimasukin dan untuk investigasi lebih lanjut. Nah, tim kecil ini isinya 6 atau 7 orang kok. Cuma 6 atau 7 orang. Nah, memang tim kecil ini nggak dipublish ke siapa-siapa karena mungkin orang tidak akan percaya dengan personel tim kecil ini karena emang bangsat-bangsat semua. Isi orangnya itu bukan orang yang punya kompeten. Ini hanya sekumpulan orang-orang suuzon, bapak-bapak suujon aja dan nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan kayaknya ya. Tapi dia di sini ya sekarang nggak ada yang mau mikirin. Nah, tim kecil ini mau mikirin. Sebagian orang nggak ada yang mau mikirin. Sampai ada salah satu tokoh agama juga bilang, ya cukup ditegur saja sama dimintain komitmennya kalau memang itu benar, dan udah jangan sampai jadi sebuah keributan dan menjadi sebuah gibah. Gue setuju tokoh agama itu bilang itu. Tapi yang jadi masalah adalah udahlah, gue dari dulu juga sering dosa. Udah deh, biarin yang lain aja dah kayak gitu. Kalau gue tetap mau bikin dosa aja dah pada saat itu. Gue mikirnya kayak gitu ya, karena udah kesel tuh. Karena posisinya ya itu posisi satu jawaban karena lagi miskin aja kali ya. Ya berarti sebenarnya kan selama proses dari mulai ketahuan terus akhirnya atas inisiatif wakil kalau nggak salah ya, dan ya hasil obrolan lah, ada wakil juga kan, sepengetahuan wakil. Ya. Sepengetahuan wakil akhirnya ya udah deh bikin tim kecil yang perannya itu buat menelusurin kan. Buat menelusurin, investigasi. Ya. Sebenarnya angka realnya itu berapa sih? Ya, angka realnya berapa? Karena waktu itu diduganya adalah awalnya 20. Karena gua itu sungguhnya cuma 20, ternyata ada pengembangan jadi 60. Akhirnya jadi 80. Terus masuk ke 100. Nah, angka titik 100 ini menjadi udah titik serius. Nah, di situ lagi-lagi gua mengeluarkan kemampuan gua untuk suujon lagi. Kalau uang 100 juta dan terakhir dilihat adalah bulan Mei, itu cuma butuh waktu 8 bulan habisin duit 100 juta. Dengan kondisi standar orang yang hidup di Konoha ya. Standar hidup orang di Konoha, gue udah tahu mereka itu buat makan itu 4 sampai 5 juta doang. Oke. Kalau ngomongin sampai 12 juta sampai 13 juta per bulan, ini pasti orang the best menurut gua. Ya berarti penghasilannya di atas rata-rata lah. Harusnya di atas rata-rata. Itu orang berarti udah di atas 10 juta penghasilannya. Nah, tapi ini kok gua mencurigainya kayak ini pasti ada nggak beres. Soalnya ya sujon gue cuma satu sih sebenarnya, karena kan lu lagi nggak bekerja,
Tapi waktu itu ada yang menyadarkan gue dia punya usaha. Ya kalau mau usaha gue juga punya usaha, gitu ya. Sekarang seberapa besar sih usaha di Konoha? Gue tanya. Gue tanya gitu, maksudnya gue juga punya usaha itu 1 bulan sebersih-bersihnya gue dapat duit itu adalah 10 juta. Sebersih-bersihnya loh. Gue mau tanya sekarang di Konoha ada nggak usaha yang lebih besar daripada usaha gue? Ya belum ada sih. Harusnya belum ada, tapi kalaupun ada nggak tahu ya, mungkin ada yang jual online lebih besar, kita nggak tahu. Tapi ini bener-bener gue real bersih-bersihnya aja tuh usaha gue 10 juta. Tapi kalau ada orang punya usaha sampai di atas 10 juta, best. Gue punya logika situ doang. Nah, akhirnya gue nyimpulin kayaknya nggak make sense usaha dengan biaya hidup itu nggak make sense. Gue masih mikirnya pada saat itu setujon. Nah ini sempet nih tim kecil itu sebenarnya kayak lagi semangat redup 3 hari redup nih nggak ada omongan. Di situ gue tetep mancing supaya ayo marah lagi intinya kompor meleduk lah gue. Gitu tim kecil ini tuh tadi juga udah hopeless, maksudnya ya udahlah gitu sampai akhirnya masa mau udah aja sih nggak kelaci nih gitu ya kan. Wah akhirnya mencoba untuk bakar lagi nih, ayo dong lu masa sih uang hilang diem aja gitu ya kan. Wah gue tetap komporin, akhirnya muncul lagi isu itu, dibangkitin lagi, akhirnya semangat sampai ya ujung-ujungnya itu dipanggil satu-satu. Yang akhirnya pas ketika dipanggil satu-satu secara kesimpulan si Falcon ini mengaku gitu. Ya ada isu sih sempat digampar, nggak tahu itu bener apa enggak ya. Isunya karena bawa-bawa demi Tuhan lah gitu ya kan. Akhirnya terus malah terbukti nggak benar, sempat digampar. Cuman nggak tahu itu ada saksinya apa enggak, gua nggak tahu lah. Nah, itu langsung dia mengakui dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Oh ini berarti setelah keluar angka 100 juta, terus habis itu tim kecil itu akhirnya ya udah deh, tabayun aja. Tabayun ke keluargaan dulu nih, nggak usah disubarin. Tabayun ke Falcon. Ya, tabayun ke Falcon. Karena dia ada itikat mau mengganti atau mau mengganti. Tapi di sini dasarnya apa nih mau mengganti? Pada saat itu gua mikirnya dasarnya apa? Jaminannya apa lah? Jaminannya. Kata dia punya sertifikat. Dia punya sertifikat yang kita butuh buktinya kalau yang punya sertifikat. Sempet tuh ada yang bilang terus nanti kalau kabur gimana, nanti kalau bunuh diri gimana gitu kan ya. Kalau buat bunuh diri sih ya nggak bisa dihalangin ya. Kalau buat kabur ya tinggal dicari. Kalau kabur tinggal dicari, gampang gitu. Tapi untuk meminimalisir kabur, karena ya sekarang orang kalau mau kabur butuh apa sih? Paling KTP, paspor, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya di situ tercetus tahan aja KTP-nya sama buku nikahnya. Nah biar dia nggak bisa kemana-mana. Nah itu atas dasar inisiatif gue lupa siapa pada saat itu. Gue bilang oh iya bener tuh. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Gitu. Pada saat itu ditahan lah tuh biar nggak bisa kemana-mana. Tapi memang dia tadinya kooperatif. Dia bilang dia punya saudara itu kooperatif. Gue udah bilang lagi-lagi gue ngeluarin sifat sujon lagi. Itu si kakaknya atau saudaranya itu dia itu pasti kooperatif. Tapi ketika lu ngomong nilainya, percaya sama gue, pasti dia akan mundur pelan-pelan dan nggak mau tahu. Gue berani bertaruh. Ya karena gede banget. Karena gede, angkanya gede. Nah dari situ udah tuh bener. Itu kakaknya ada di Jakarta, kita samperin, bahkan kita telepon. Malah ada, ya itu berita makin menyebar sampai keluarlah statement dari si Falcon. Dua statement yang menurut gue ini, ketika gue dengar gue lumayan kesel. Statement pertama adalah, kalaupun ini dilari ke hukum, coba aja. Nanti gue juga bisa keluar kok. Gue berpikir anjir ini orang kuat dong berarti. Ini selevel Setia Novanto nih. Iya ini udah kayak kebal hukum ya kan. Nah yang kedua adalah tadi nama itu tadi ini ya. Nama itu ini loh sensor loh, ngeri loh itu serem loh ya kan. Lebih takut Setia Novanto. Iya. Iya. Bangsat. Ya kan terus akhirnya yang ke LBP ini ya Bafadol Panjaitan itu harus tapi itu harus disensor nanti ya. Nah terus si siapa yang kedua statementnya gini, coba aja kalau berani di blow up keluarga. Nah ini ada sebuah challenge nih, kalau nanti ada yang blow up keluarga itu yang rugi adalah paguyuban. Dia
pernah berstatement secara nggak langsung seperti itu. Soalnya nanti warga itu bakal nggak percaya lagi sama pemerintah Konoha pada saat itu gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau ini diadu itu nggak akan apa namanya? Image-nya justru negatif. Image-nya negatif, berarti bakal orang udah terasi isu, ya udah terasi isu lah terhadap pemerintahan. Nah dari situ udah tuh sampai diputuskanlah rapat warga. Dan ditambah ada desas-desusnya, isunya udah mulai menyebar kan? Nah lucunya nih isunya menyebar tapi nggak ada tindakan. Warga cuman oh doang tapi nggak ada yang galak. Ini lucu nih, nah makanya nih buat warga Konoha nih yang denger ini ya, gue kasih tahu semua itu lu pada tolol kalau menurut gua. Bangsat ini bener gua nyesel. Bener deh warga Konoha. Maksudnya lu terlalu apatis gitu. Jadi jadi hampir semua warga itu berpikiran gua udah bayar iuran dan semua hak gua udah tercapai, sampah gua udah diangkut, rumah gua tetap dijaga security, ada yang keliling, lampu nyala, itu gua udah cukup. Dia lupa bahwa di situ ada sisa rupiah lu yang dikumpulin itu jadi uang ratusan juta dan bisa buat membangun infrastruktur. Nah kita tahu nih kalau banjir itu ternyata ada gorong-gorong atau ada turap-turap di kali itu yang bocor yang bikin kita banjir susah surut atau air malah jadi masuknya gampang. Dan mereka nggak mikirin ke situ pada saat itu. Tapi gue yakin, gue ngerti posisi kalau kita sebagai warga pun, ya ilah, emang ada duit sisa gitu doang. Karena kita udah nggak mau mikir ke situ, nggak ada. Tapi balik lagi, karena mungkin warga lagi settle. Coba kalau warga posisinya aktif dan miskin, dia pasti pengen tahu tuh duit kemana lari. Pasti harusnya. Ternyata duit gede sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun. Artinya kan 50 juta per tahun. Ya. 50, berarti ada spare 3-4 juta per bulan selalu ada surplus. Itu yang tidak pernah ditanyain sama warga. Uang itu kemana? Bahkan pernah ada info beberapa blok itu menggunakan dana pribadi blok tersebut buat bangun infrastruktur. Yang penting biar nggak banjir, buat meredam banjir, buat menghambat banjir seperti itu. Padahal ada duit negara ya. Ada duit negara padahal. Nah itu di sini nih menurut gua salah satu ketidakpedulian, gua antara ketidakpedulian atau mereka masih apatis, gua nggak tahu lah. Gitu. Jadi ya akhirnya pas ketika ada rapat warga itu pun masih belum rame. Lagi-lagi gua nggak mau. Masa kasus sebesar ini nggak ada yang nimpalin sih? Udah prediksi nih nggak akan rame nih kalau nggak ada yang nimpalin. Lagi-lagi apa? Gue nyari inisiatif, gue panggil, gue sampai hubungi beberapa orang yang nggak tenar. Itu gue japri-japriin, gue hubungin, lu komen ya. Dan tahu nggak mereka? Tidak tergugah karena hanya cuman bilangnya ini ada rapat penting doang. Ternyata nggak tergugah kalau ngomongin rapat penting. Saking gue keselnya, ada uang 100 juta hilang, baru mereka bergerak. Nah ketika mereka bergerak di grup rame, akhirnya didesak. Karena pada saat itu target gue cuma satu sih. Gue bukan mau menghakimi pada saat itu. Target gue cuma satu. Gue pengen kumpul warga lagi kayak dulu. Bikin acara desak Falcon dong. Ya. Ini akhirnya jatuhnya jadi kayak pengadilan akbar jatuhnya. Padahal tujuan utama gue itu adalah biar silaturahmi warga pada kumpul kayak dulu lagi. Gitu. Aware sama ya gue pengen lah semua warga aware nih, ini komplek kita, di sini ada pengurusnya dan kalau ada apa-apa juga. Jadi sekarang ini nih warga itu yang gue simpulin selama gue tinggal di sini mau 8 tahun, yang bikin rame warga itu cuma 2. Satu itu kemalingan, kedua itu adalah meninggal. Jadi kan akhirnya silaturahmi paling enak itu kalau ada meninggal aja kali ya. Kan nggak mungkin kita setiap bulan harus berdoa ada yang meninggal, nggak mungkin. Kita masih rame, meninggal itu masih rame. Yakin gua dari mulai pemandian sampai penguburan itu rame. Selain itu nggak ada yang rame-rame lagi. Saking udah pada apatis ya. Nah dengan adanya kasus ini, gue berharap nih warga semua ada belajar. Belajar artinya belajar apa nih? Belajar buat lebih peduli lagi, bukan hanya sebatas bayar. Oke, pengurus itu adalah yang diamanahin untuk mengurus komplek, memanage komplek. Tapi lo harus tahu satu, warga itu adalah anggota. Mereka bukan warga, gue nyebutnya mereka adalah anggota. Mereka punya hak bersuara, punya hak untuk menentang, dan punya hak untuk memberikan masukan. Karena dia udah menjalankan kewajiban buat bayar iuran. Betul. Kan? Nah dia misalkan ada, wah kami butuh lampu karena di sini gelap. Itu mereka punya hak untuk ngomong itu. Dan bisa diomongin di grup sebenarnya kan? Bisa diomongin di grup. Nah itu akhirnya alhamdulillah
kemarin diprediksi mungkin sekitar 100 sampai 120 orang ngumpul. Itu di bursa judi Konoha tuh. Iya, ya itu di situ ada beberapa orang, ayo taruhan lebih dari 50 apa enggak? Kalau gue menjamin lebih dari 100. Gue yakin. Kalau sampai nggak ketemu 100, benar berarti emang ya warga tolol udah. Warga udah tolol aja. Sampai kalau sampai gue sampai pernah ngomong gini. Kalau nanti yang datang tetap apatis masalah uang kehilangan, gue mau korupsi aja ah. Ya karena apa? Nggak dituntut apa-apa. Gue gelapin uang aja mendingan. Karena mereka achievementnya cuma satu. Yang penting sampah gue keangkut, lampunya nyala, kalau malu sama security keliling-keliling. Udah, target mereka cuma 3. Gitu. Ya udah, lebihan uangnya yang gue ambil. Gitu. Sampai ada masukan beberapa orang yang bilang, kenapa pengurus nggak digaji aja? Nah, gue salah satu orang yang menolak. Kalau pengurus digaji, ngapain pengurus digaji? Jangan. Kalau pengurus digaji, nanti warga ada yang semena-mena. Gue bercanda gitu. Wah, nggak siap kok. Ntar dibilang sama orang-orang, itu dia saya yang gaji. Gitu. Wah, nggak siap lah. Udah gajinya di bawah standar. Oh ya, udah gitu gajinya lebih kecil daripada gaji security lagi. Ya udah. Jadi nggak inilah apa. Salah satu gue nggak setuju kalau pengurus digaji. Tapi gue lebih setuju itu adalah warga ikut andil dalam pengawasan laporan keuangan setiap bulan. Soalnya itu kuncinya adalah pengawasan dari warga. Jadi jangan semua ngandelin pengurus, karena pengurus sendiri nggak semuanya nganggur. Dan itu pun juga duit dia juga kan, duit warga juga. Duit warga juga, mereka punya hak. Makanya mereka punya hak untuk bertanya. Itu sampai akhirnya ada investigasi lanjutan dan ternyata ya sampai detik ini jam berapa hari apa ini nih? Ini jam berapa sekarang? Jam 6 ya, jam 6 tanggal 13 Februari. Ternyata masih ada pengembangan jumlah investigasi angka. Tadi terakhir isunya masih ada pengembangan lebih dari 5 juta. Itu dari PL warga. Dari yang kemarin disounding di rapat warga. Nah ternyata ini ada pengembangan lagi sampai lebih dari 5 juta. Gitu. Kalau warga semakin aware, semakin gede. Karena banyak warga, alhamdulillahnya sekarang banyak warga yang secara inisiatif, maaf mas, saya udah bayar ini bukti transfernya, itu pada ngasih semua tuh. Dan sebenarnya ya ujung-ujungnya kan kalau ya kuncinya kan di laporan IPL kan. Laporan. Sebenarnya warga itu cuma butuh laporan. Dan warga harusnya bisa aware ngecek laporan IPL, nggak ada 5 menit kok. Iya. Kan? Cuman kan waktu itu sempat di pemerintahan sebelumnya kan pakai website. Ya gue juga males. Nah sebaiknya nanti nextnya laporan itu jangan di web. Di web tetap ada, tapi tetap dikasih juga mentahan apa bentuk PDF ataupun gambar. Yang jadi dikasih, bisa dicek lah, lebih gampang dicek. Jadi mereka bisa ngecek. Dan gue berharap ketika mereka udah ngecek, misalnya di bulan Februari atau di bulan Januari, kesimpulannya dapat berapa, warga harus nanya berapa kas sekarang. Jangan hanya menanyakan bulan ini, tapi tanya kasnya berapa. Siapa tahu kurang, bisa nombokin. Nah, takutnya nanti akan ada setan lewat, pakai lagi ya. Gue nggak mau suujon nanti ke depannya gimana, tapi memang sekarang ayolah mulai di pelajaran gitu. Nah, tar dulu. Nah, yang terakhir itu solusinya buat si Falcon ini apa? Maksudnya solusi itu ini jalan keluarnya untuk kasus yang udah lewat itu gimana? Setelah rapat warga kan diadakan rapat warga kan. Terlepas dari warga ya lu jangan goblok-goblok banget nih, duit lu juga nih. Ada beberapa versi. Satu versi pengen dilarikan ke ranah hukum. Satu versi tetap lewat kekeluargaan. Satu versi ya sudahlah. Yang penting kedepannya kalau ditanya, ini ada beberapa nanya, berarti kan Pak Guyuban atau pemerintahan masih punya dana nggak? Kasihan gitu, ya? Ada kasihan, masih punya dana nggak? Nanti Februari gajian. Gue ngejawab, lo percaya nggak? Dalam 1,5 bulan kita udah punya duit 28 juta. Jadi sebenarnya apa? Warga ini udah peduli buat bayar IPL, tapi dia masih kurang peduli terhadap penyerapan anggaran tersebut. Yang masih kurang itu penyerapan anggaran tersebut. Duitnya dipakai bener dipakai buat apa dan sisanya berapa itu masih kurang. Jadi yang masih kurang sih. Tapi makin kesini sampai per hari ini nih, dan 2 hari terakhir, 3 hari terakhir ya, sama hari ini itu warga sekarang lebih aktif. Gitu. Nah gue berharapnya sampai kedepannya terus kayak begini. Jangan sampai apatis. Karena kalau apatis sudah pasti apa ya? Kalau nanti apatis akan terjadi hal yang lain ya, mungkin bukan penggelapan tapi hal yang lain. Yang sampai kalau misalnya ada kerja bakti, ya ikutlah, ikut jangan hanya sampai datang jam 8 jam 9 pulang, ikut sampai selesai. Nggak kerja nggak apa-apa, yang penting hadir.
Karena emang kita juga nggak perlu kerja semua, tapi hadir minimal ngapain kayak gitu, support, ayo angkat apapun gitu. Terus kalau misalnya ada beberapa acara keagamaan yang agama muslim ya ikut meramaikan, terus nanti ada acara agama lain di rumah orang tertentu yang non muslim itu juga ikut meramaikan gitu. Karena kita memang ya harus bertoleransi gitu. Karena sampai sekarang ini kan janganlah kita menjadi sebuah komplek real estate yang saling eksklusif, nggak ada. Kita udah komplek rasa kampung aja paling enak. Karena apa, ujungnya kalau mati tetap butuh orang komplek ya gitu. Itu yang paling penting. Jadi udah nggak usah sok, yang penting gue udah bayar. Ngana belum pernah ngerasain ada yang meninggal di rumahnya gitu. Gua masih memegang rekor 3 kematian ada di rumah gua. Jadi gua tahu rasanya betapa butuh warga gua betapa butuhnya dengan warga. Karena kayaknya paling banyak rumah yang dihajar sama kematian itu rumah gua sampai 3 kali. Ya di situ gua sangat perlu yang namanya kepedulian warga, terus ya apa ya, kedekatan dengan warga gitu. Jadi nggak usah sok si paling kaya, si paling tahu, udahlah jangan kayak gitu. Ya kedepannya sih gua berharap lebih baik aja. Dan tapi tetap tim kecil investigasi ini tetap jalan, itu tetap jalan sampai ketemu titik jenuh. Dengan titik jenuhnya itu ke hukum atau ya sudahlah, itu yang belum terjawab. Jangan ya sudahlah ya, penting ada duit balik lah. Nah itu yang lagi terus dikejar ya kan? Soalnya ada janji katanya entah itu bulan Maret ataupun Juni dan untuk September katanya akan ada pengembalian dana. Nah di sini hitam di atas putih kan? Hitam di atas putih. Nah disinilah warga nih catat ya, Maret, Juni, September. Nih warga harus follow up nih, Maret, Juni, September. Kalau Maret itu gagal ya ada Juni, kalau Juni gagal ada September. Jangan diam. Nah ini gue pesan buat warga, ingat bulan-bulan itu adalah bulan janji kemungkinan dia akan membayar. Kalau gitu bisa party kan? Paling nggak minimal turap dibenerin. Ya, ini musim hujan bro. Kalau gue mah ya ada orang yang udah terbiasa dengan hujan, banjir, ada yang senang, yang udah terbiasa. Tapi kan ada juga yang punya anak kecil, kasihan lah kalau banjir gitu. Ada hal penting kayak sekarang aja lampu-lampu banyak yang mati kok. Iya gitu. Jadi makanya di situ banyak lah manfaat. Kalau udah punya duit mah enak, mau ngapain aja. Ya sekarang harusnya kita punya duit banyak, nguruk danau itu bisa kita. Kurang juga kalau danau jangan. Kalau danau ada beberapa yang nggak bersedia, jangan. Kalau danau justru jangan diuruk, diperbaiki, dipercantik lah. Gitu. Danau kalau bisa dipercantik biar jadi sarana wisata lah buat warga, kayak gitu. Itu bisa. Gitu. Jadi ya banyak ini. Tapi sekarang ya mungkin kalau sekarang fokusnya mau ngomongin ini dulu aja, tapi memang ada banyak program-program dari pemerintah sekarang yang menurutku bagus-bagus banget gitu. Nah berarti kan sekarang intinya itu ini kasusnya penggelapan dari Falcon tetap berjalan dan sudah ada tim kecil udah dibentuk buat mengawal ini di luar paguyuban ya, di luar pemerintahan ya. Nah untuk operasional itu sebenarnya tetap berjalan dengan normal ya, sambil memperbaiki kondisi keuangan kan. Betul, karena itu memang sangat aman, menurut gue masih sangat aman. Asal warganya peduli, jangan apatis. Cuman harusnya enggak. Gue udah yakin 99% warga itu semakin peduli. Dan jangan angkat-angkat ayam ya. Nah ini gue udah ngomong yakin nih, jangan sampai nih warga bilang, wah udah yakin, gue nggak bayar nih, PA nih warga gitu, silitnya disodok nanti, gitu. Itu sih, jadi memang sekarang harusnya lebih baik dari sisi warga ataupun dari sisi kepengurusan. Jadi udah nggak ada masalah yang besar lah ke depannya gitu. Ya udah sip, Buset udah 1 jam nih Om. 1 jam ya? Yalah. Kalau ngomongin orang itu 1 jam kurang. Ngomongin orang. Ya. Nanti ada pembahasan tentang